Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran di Indonesia dan pengaruhnya. Lahirnya aliran teologi Islam adalah reaksi dari skisme atau perpecahan politik umat Islam. Proses skisme itu sendiri berawal dari terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang pada akhirnya berimplikasi serupa terhadap khalifah keempat, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pertama kali penyebab lahirnya aliran-aliran dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari masalah politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari situ lahirlah aliran-aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya. Di kemudian hari berpengaruh ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Meskipun 88% penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam. Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, Islam terbagi dalam dua arus utama, yaitu Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah berkembang ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah negara di mana penganut Sunni sangat dominan dan Syiah hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Aliran Syiah sendiri di Indonesia sebenarnya jauh lebih tua dari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia yaitu di Perlak tahun 225 Hijriah atau 845 Masehi, boleh dikatakan kerajaan Syiah. Kemudian kira-kira tahun 457 Hijriah atau 1065 Masehi, mulailah pertumbuhan dan kebangkitan keilmuan Sunni yang mendorong pertumbuhan pendidikan Islam, seperti pendidikan pesantren yang berhaluan Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari pesantren-pesantren ini maka lahirlah organisasi kemasyarakatan Islam di kemudian hari, seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Sunni di Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama dan yang kedua Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama mewakili sebagian terbesar umat Islam Sunni yang berkarakter tradisional dengan figur ulama ortodoknya atau disebut dengan kiai. Sementara Muhammadiyah mewakili umat Islam Sunni yang modern, anti bid'ah, tahayul, dan khurafat. Dalam sejarah pertumbuhannya, Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi masyarakat Islam pertama kali yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan salah satu syarat perlengkapan negara. Maka secara otomatis ia pun diterima dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Pengamalan Pancasila adalah sama dengan pengamalan Islam, dan salah satu implementasi nilai ideologi Pancasila dalam hidup bermasyarakat di Indonesia adalah memupuk persaudaraan dan harga menghargai antar umat Islam dan umat beragama lain. Hal ini membuktikan bahwa toleransi umat beragama mempunyai tempat dalam pesantren Ahli Sunnah, Nahdlatul Ulama, dan juga Pancasila.
Setelah Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas tunggal, menyusul kemudian organisasi masyarakat Islam atau Ormas Muhammadiyah juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal lewat Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada bulan Desember 1985 dan memasukkan Pancasila dalam anggaran dasar Muhammadiyah dengan tidak mengubah asas Islam yang sekarang. Bagi organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah pilihan final dan terbaik karena Pancasila merupakan hasil perjanjian seluruh elemen bangsa. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah atau disebut dengan negara konsensus dan kesaksian. Sementara itu, ada kelompok-kelompok Islam lainnya di luar kelompok-kelompok tersebut yang tidak terpaku pada ajaran tradisional atau modern. Termasuk di dalamnya adalah aliran Syiah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.